Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yasya Siskari Utami. Here, I want to talk you about expressing gratitude, expressing apologize, and asking for information to complete my last exam language service program design. Okay, first, what's your name? Keisha. Keisha. Di sini saya akan mengajar Keisha tentang expressing gratitude atau mengungkapkan rasa terima kasih, expressing apologize atau pengungkapan rasa maaf, dan yang terakhir asking for information atau kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kita mulai dari materi yang pertama tentang expressing gratitude. Pertama, apa yang Keisha tahu tentang pengungkapan terima kasih gitu? Kalau bahasa Indonesianya, Keisha tahu apa? Keisha ngomong kayak gimana ke orang buat bilang terima kasih? Kayak misal Keisha udah ditolong sama orang, nah Keisha bilang gimana ke orang tersebut? Terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih sudah membantu saya. Oke, itu bahasa Inggrisnya thanks a lot, atau bisa juga Keisha bilang ke orang tersebut thank you atau I'm grateful from bla 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 gitu. Nah terus nanti orang tersebut jawab ke Keisha you're welcome or my pleasure, itu juga bisa. Terus atau enggak yang paling simple that's okay, that's okay. Jadi tiga itu tadi bisa ngejawab kalau orang lawan bicara kita bilang terima kasih sama kita. Kita bisa jawab that's okay, my pleasure, atau you're welcome gitu. Ada yang mau ditanyain tentang ini? Enggak. Udah paham ya kalau misalnya ngungkapin rasa terima kasih pakai bahasa Inggris. Jadi kayak cuma thank you or thanks a lot itu udah gampang banget, dan pastinya anak-anak SMP zaman sekarang udah tahu lah ya. Tahu gak, anak kecil pun tahu kalau thank you itu pengungkapan rasa terima kasih gitu. Terus misal ya, ini contoh percakapan. Kalau aku tanya, "Hello Keisha, how are you today?" Kamu jawabnya, "I'm fine miss, thank you" gitu. And you, atau enggak kalau kamu nggak mau nanya balik, cuma sampai di I'm fine miss, thank you gitu. Jadi nanti aku tanya lagi, aku minta tolong sama kamu. Misalnya, can you help me for close the door gitu. Terus kalau misalnya kamu jawab yes miss, I can help you gitu kan. Nanti Miss Siska bilang sama Keisha thank you Keisha gitu. Terus habis itu nanti Keisha jawabnya apa? You're welcome or that's okay miss gitu juga bisa. Coba ya, kamu nanti jawab that's okay. Coba, Keisha, can you help me for close the door? Yes miss gitu kan. Nah terus nanti Miss Siska bilang thank you Keisha. Kamu jawabnya berarti you're welcome tadi. Oke. Next, tentang expressing apologize. Expressing apologize ini pengungkapan maaf sama seseorang. Kalau kayak misalnya kamu buat salah sama seseorang, terus kamu minta maaf, atau ada kesalahan yang kamu buat secara nggak sengaja, terus kamu minta maaf sama orang tersebut gitu. Kalau kamu minta maaf sama seseorang, biasanya kamu ngomongnya gimana? Maafin aku ya. Maafin aku ya gitu. Itu dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya expressing apologize ini kalian bisa jawab, kalian bisa ngomong I'm sorry for apa gitu, atau enggak I apologize for bla 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 gitu. Kalimat yang menjadikan alasan kalian untuk bersalah gitu. Bukan kalian untuk bersalah, tapi kalimat yang menjadikan alasan itu salah kalian gitu. Terus atau enggak please forgive me for example, aku udah buat salah karena udah buat sepedamu rusak. Itu juga bisa. Kalian bisa minta maaf pakai kalimat satu, I'm sorry for bla bla bla. Kedua, I apologize for bla bla bla. Yang ketiga, please forgive me for bla 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 gitu. Nanti jawabnya bisa that's fine itu
oke, nggak apa-apa gitu. Terus bisa juga forget it itu lupakan. Jadi kayak misalnya kamu minta maaf sama teman tapi temanmu udahlah nggak apa-apa, lupain aja gitu, bisa jawab forget it gitu. Atau enggak don't worry about it itu jangan ragu sama ini gitu, jangan mikirin lagi soal ini gitu, jangan risau, aku udah maafin kamu gitu. Jadi kayak misalnya kamu bilang I'm sorry miss gitu kan, nanti aku jawabnya that's fine Keisha gitu ya. Terus abis itu misalnya di kalimat aku tanya sama kamu, nanti kamu jawabnya I'm sorry miss gitu ya. Nah, okay, you didn't show me your homework. I'm sorry miss. Nah, nanti aku bisa jawabnya why gitu. Terus kan aku tanya kan, kenapa kamu nggak ngerjain PR-mu gitu, tapi kamu jawabnya karena kamu sakit. I wasn't well yesterday. Aku tidak baik kemarin gitu. Terus aku jawabnya it's fine Keisha gitu, nggak apa-apa Keisha gitu. Jadi intinya expressing apologize itu pengungkapan rasa permohonan maaf kalian sama seseorang. 1, I apologize for. 2, I'm sorry for gitu. Atau enggak please forgive me for bla 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 gitu. Next, kalau materi yang terakhir adalah asking for information. Nah, di sini nanti aku punya tugas buat kamu. Tugasnya itu tentang seputar asking for information. Pertama aku jelasin dulu, asking for information itu pertanyaan untuk menanyakan informasi kepada seseorang. Kayak kalau misalnya kita butuh informasi dari orang tersebut, bagaimana cara kita bertanyanya dalam bahasa Inggris. Pertama, kalau kamu mau tanya sama seseorang dalam kalimat bahasa Inggris itu perlu yang namanya 5W dan 1H. Udah tahu kan 5W 1H? Apa belum? Mungkin udah pernah diajarin di sekolah, cuma belum terlalu paham ya. Jadi kalau kita mau nanya sama seseorang itu butuh yang namanya 5W 1H. 5W 1H itu apa, Miss? 5W 1H itu adalah what, when, who, why, where. Nah, itu kalimat buat 5W. 1H-nya itu adalah how. Di situ tadi adalah kalimat yang digunakan seseorang untuk menanyakan suatu informasi kepada lawan bicaranya gitu kan. Kayak misalnya kamu tanya sama aku, siapa namamu gitu kan. Berarti nanyanya pakai what kan. What's your name gitu, siapa namamu gitu. Terus habis itu atau kalau misalnya kamu udah biasa banget pakai 5W 1H, kalian juga bisa tanya pakai kayak can, could, will, would, shall. Itu juga bisa buat kalimat tanya. Kayak misalnya yang shall itu kayak shall we watch this Korean movie gitu. Kayak bisa gak kita nonton film Korea gitu. Atau gak kalau kalian mau tanya di mana rumahmu, itu pakainya 5W 1H tadi, kayak where your home gitu. Nah, di situ di asking for information ini aku punya sebuah teks. Ini teksnya. Jadi di dalam teks tersebut ada beberapa kandungan yang bisa kamu gunain pakai pertanyaan 5W 1H yang tadi aku jelasin kan. 5W 1H tadi udah paham kan? 5W itu what, where, when, who, why. What itu apa? Buat dinanyain apa. Terus where itu di mana? When itu kapan? Why itu kenapa? Who itu siapa? Dan yang terakhir how. How itu bagaimana? Kalau kamu tanya sama seseorang how, atau seseorang menanyakan kamu tentang yang kalimatnya how, ada how-nya di depan, kamu harus jawabnya pakai because. Karena kalau kamu tanya bagaimana, pasti orang tersebut jawabnya karena, harus ada karenanya gitu. Nah, nanti aku kasih tugas sama kamu harus tugasnya itu kamu harus buat pertanyaan di dalam teks yang tadi, tertera pertanyaan tentang 5W dan 1H, terus nanti dikumpulin sama aku, nanti aku koreksi.
That's okay. Miss, tugasnya udah selesai. Oh, tugasnya sudah selesai. Jadi ini tugas yang udah dikerjain sama Keisha. Kalian bisa lihat. Nah, jadi pertanyaan pertama yang ditanyain sama Keisha tentang what itu adalah what happened. What happened dari cerita robbery yang tadi. What happened. Oke, terus pertanyaan kedua yang dibuat sama Keisha itu tentang who. Who did the robbery? Yang ketiga, where the third occurred. Yang keempat, when is the time of the case. Yang kelima itu dia tanya tentang why is the suspect do the looting. Terus yang terakhir, how itu Keisha tanya how did it happen. Bagus pertanyaannya, bisa dipahami juga sama saya dan relate juga sama cerita yang tadi. Jadi menurut saya pertanyaannya bagus. Next, udah di terakhir, kita masuk ke session tanya jawab. Yang mau ditanyain? Miss, apa bedanya 5W sama 1H yang lain? Oh, perbedaan 5W1H dan yang lainnya kayak can, shall, we gitu kan, will kayak tadi. Jadi 5W1H itu adalah pertanyaan yang jawabannya udah tertera. Jadi kayak kan itu artinya apa, di mana, kapan. Jadi kan pertanyaan yang jawabannya udah ada gitu. Tapi kalau yang can, shall gitu kan harus ada yang alasannya. Jadi kayak aku nanya sama kamu kayak misalnya shall we watch the Korean movie gitu. Nanti misalnya kamu jawabnya yes, kenapa gitu ya, kenapa gitu. Kalau aku tanya what's your name, itu kan cuma jawabnya my name is Keisha. Itu nggak perlu alasan lainnya lagi. Ya, paham? Oke, sekian dari video saya kali ini yang menjelaskan tentang Sekian dari penjelasan saya kali ini tentang expressing gratitude, expressing apologize, dan asking for information. Okay, I think enough for my lessons today about expressing gratitude, expressing apologize, and asking for information. My name is Siska and this is Keisha. I'm sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.